sekarang saya melihat kamu di sana dan ibu saya menonton kamu ada di sana. Itu yang The News Star, information and entertainment. Saya merasa waktu kalian mungkin semua menyaksikan lah, kan sekarang zamannya medsos ya, bagaimana saya adalah salah satu orang yang kalau bisa dibilang korban bullying ya, gitu. Korban bullying yang juga salah satunya dilakukan oleh terdakwa ini ya. Dan pada saya mengalami doxing dari si terdakwa ini yang lumayan memang satu followernya itu banyak, dan kedua si terdakwa ini kan selalu memframing bahwa apa yang dikatakan dia itu selalu benar. Nah ini yang menjadi concern saya sebagai temannya Reza untuk mensupport Reza, menemani dia dalam persidangan kemarin. Kebetulan kan memang dia harus menjadi saksi pelapor. Jadi saya datang ke sana ingin mendukung, ingin menyemangati Reza Gladys sebagai korban bullying. Kak, yang paling jelas kelihatan pada saat sidang adalah dia harus menghadapi goncangan psikis. Kedatangan dirimu untuk memperkuat seperti itu. Kalau misalnya memang ada guncangan psikis itu apa sih Kak? Sebagai sahabat pasti tahu dong. Sehingga gua harus datang untuk menguatkan. Kalau misalnya dirimu lihat dari segi psikis yang dihadapin sama Reza ya, apa Kak? Nervous nggak karuan, anxiety atau siapanya nih Rezanya? dari Rezanya? Saya tidak melihat Reza seperti yang kamu bilang tadi ya. Saya melihat Reza di sana sangat percaya diri. Ya seperti kita saksikan sama-sama lah, semua pertanyaan dari JPU dan kuasa hukumnya terdakwa dengan lugas bisa dijawab oleh pelapor Dr. Reza Gladys. Berarti tidak ada rasa gugup, tidak ada rasa deg-degan. Ya itu kan inilah bahayanya framing di dunia maya ya. Saya dengan Zanza yang paling depan menyaksikan bagaimana dengan tegasnya Reza menjawab semua pertanyaan, baik dari JPU, baik dari terdakwa sendiri, dan dari penasehat hukumnya tidak ada yang tidak dijawab. Itu yang saya lihat dan Zanza lihat di dalam persidangan. Sama pernah jadi korban bullying dari terdakwa. Ada pesan khusus nggak sih? Lo kalau mau ngadepin dia jangan lihat matanya. Atau lo kalau misalnya mau ini kayak gitu atau seperti apa? Saya sangat tahu bagaimana, saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Tidak ada itu. Saya cuma bilang sama Reza, ingat kamu adalah seorang dokter, kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Dan dia buktikan, nggak usah kita ajarin apa-apa ya. Saya yakin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi pesakitan. Gitu aja sih. Ya nggak Jansa? Enggak, kemarin juga menarik selain persidangan juga yang menarik perhatian warganet adalah ketika terdakwa mengancungkan tangan jari tengahnya ke kaki Sri. Sebetulnya itu bukan ke saya ya, mungkin ini karena Zanza yang merekam di sebelah saya, mungkin Zanza yang bisa menjelaskan. Itu sebetulnya bukan ditujukan untuk saya ya. Ini hanya ingin kepuasan aja, lagi-lagi framing di dunia maya seolah-olah dia mengacungkan jari tengah itu buat ke saya katanya. Kenyataannya? Ya itu bentuk dari etika dia aja sih sebenarnya. Dia kan memang suka buat gerakan-gerakan tambahan. Nah, karena pada saat itu memang saya dipesankan oleh anak saya. Karena pada saat saya mau mendukung Reza ini, saya izin dulu ke anak saya yang paling besar yang ada di Kanada, Naira, Mami mau datang ke sidangnya terdakwa ya. Sure Mami boleh, tapi kalau Mami mau datang ke sana, aku minta satu permintaan. Apa? Saya bilang gitu. Bisa kamu video call aku pada saat kita ini duduk di kursi terdakwa? Sure, saya bilang. Apa yang mau kamu lakukan? Saya bilang. Seperti yang Mami bilang, kalau kita berbuat jahat dan melanggar hukum di Indonesia ini, kita harus tahu resikonya apa. Dan
aku ingin melihat dari manapun balasannya terhadap si terdakwa ini. Finally dia duduk di kursi pesakitan dan aku mau melihat gitu. Nah, makanya pada saat terdakwa masuk, saya memang video call anak saya. Kebetulan si terdakwa ini disorakin oleh kubunya, bukan kubu ya, oleh pendukungnya Dr. Eza ini. Mungkin dia nervous juga sehingga noleh ke belakang, dan anak saya pun melihat pada saat dia mengacungkan jari tengah, itu namanya remaja ya, dia membalas memang sambil dia ya untung saya pakai earphone ya, sambil dia mengatakan, "Yuk, kamu lihat," kurang lebih ini ya artinya, "kamu lihat apa yang kamu rasakan sekarang, God never sleep," kata anak saya, Tuhan nggak akan tidur ya. Sekarang saya melihat kamu di sana dan ibu saya menonton kamu ada di sana. Itu yang dikatakan anak saya pada saat saya video call, dan kebetulan si terdakwa ini disorakin sama pendukungnya Reza sehingga dia mungkin terganggu mengacungkan jari. Tapi anyways itu bukan hal penting buat kita bahas. Poinnya adalah kita fokus kepada persidangan ini, jangan fokus kepada gosip-gosipnya ya. Kita fokus kepada persidangan ini bahwa menurut keterangan dan tuntutan yang ada di persidangan kemarin adalah tentang pemerasan dan TPPU. Itu aja sih. Saya ada di sana itu bukan untuk mengikuti perjalanan sidang atau urusan skincare-nya. Saya ada di sana untuk mendukung Dr. Eza dalam menghadapi bullying. Bu Jel akan terus hadir Kak? Nggak tahu nih, kalau Zanza hadir ya karena saya selalu komunikasi kan sama Zanza, gimana nih kita yang dulunya kita membela ya, pada saat itu kebetulan dia benar ya. Benar. Kan pada saat itu. Ya, kalau hari ini dia salah menurut kita ya. Salah.